Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafienda. Saya salah seorang mahasiswati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah semester 1 program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Aktualisasi Konsep Pendidikan Akhlak Al-Ghazali dalam Pembinaan Remaja, yang ditulis oleh Muhammad Mukhlas, Jurnal At-Ta'dib dengan volume 3 halaman 1428. Akhlak adalah salah satu dari ajaran Islam yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim dalam menunaikan kehidupannya sehari-hari. Al-Ghazali merupakan pemikiran muslim yang memiliki semangat intelektual yang tinggi, terus-menerus ingin tahu dan mengkaji segala sesuatu oleh kalangan tertentu. Ia digolongkan sebagai salah seorang yang paling berpengaruh dan menentukan jalannya sejarah Islam dan bangsa-bangsa muslim. Al-Ghazali yang dikenal sebagai seorang pemikir keenam ternyata tidak hanya berkecimpung dalam dunia ketasawufannya, akan tetapi bergelut pula dalam masalah akhlak. Ia banyak sekali menghasilkan karya-karya ilmiah yang khusus mengkaji tentang akhlak. Al-Ghazali adalah sarjana muslim yang sangat berjasa dalam membangun dengan baik sistem akhlak, sehingga pengaruhnya sangat luas dan kuat sehingga sekarang. Namun demikian, muncul kritikus-kritikus yang mengkritik ajaran akhlaknya karena adanya beberapa kemiripan di dalamnya dengan ajaran moral-moral filosofi Yunani, terutama sekali Plato dan Aristoteles serta para sarjana muslim sebelumnya. Misalnya pandangan Al-Ghazali tentang perlunya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa yang dipengaruhi oleh teori harmoninya Pluto. Pandangannya tentang keadaan pertengahan bagi pokok-pokok akhlak yang dipengaruhi oleh teori moderasinya Aristoteles, serta semangat mistik di dalam konsepsi akhlaknya yang dipengaruhi oleh Al-Muhasibi, seorang sufi besar yang tampaknya dijadikan model oleh Al-Ghazali. Adanya pengaruh ajaran-ajaran moral terhadap konsepsi Al-Ghazali baik dari para filosof Yunani maupun dari kaum moralis muslim adalah suatu hal yang mungkin, karena Al-Ghazali adalah seorang kutu buku yang membaca dapat dipastikan seluruh karya-karya filsafat dan etika pada masanya. Semua ini jelas bersumber kepada Islam dengan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai landasan utamanya, yang tidak dijumpai di dalam pemikiran etika Yunani yang rasional dan sekuler itu. Tidaklah benar pula jika dikatakan bahwa ia menggantungkan inspirasinya semata kepada ajaran para penulis muslim sebelumnya, sebab konsep akhlaknya terutama yang tertuang dalam Ihya Ulumuddin lahir justru setelah ia menjalani pengembaraan intelektual dan terjun langsung ke dalam dunia sufi, dunia intuitif, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini yang membedakan konsep akhlak Ghazali dari konsep akhlak para moralis muslim sebelumnya, yang sebenarnya lebih bersifat rasional atau intelektual semata. Dari gambaran tersebut dapat pula kita lihat bahwa konsep akhlak yang dibangun oleh Al-Ghazali memiliki corak religius, rasional, dan sofistik intuitif, di samping menunjukkan kemajemukan karena beragamnya sumber yang dikaji oleh Al-Ghazali. Corak inilah yang akan terkesan di dalam konsepsi akhlaknya sebagaimana akan digambarkan oleh
digambarkan lebih lanjut. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah ungkapan tentang suatu keadaan yang tetap di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka keadaan tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila yang muncul perbuatan buruk, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, aspek batin ini harus mendapatkan perhatian sepenuhnya untuk mencapai akhlak yang baik. Akan tetapi, akhlak harus menggabungkan dirinya dengan situs jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan akhlak sebagai sesuatu keseluruhan tidak hanya bergantung kepada satu aspek pribadi, akan tetapi terhadap 4 kekuatan di dalam dirinya. Manusia menunjukkan unsur bagi terbentuknya akhlak, baik atau buruknya. Al-Ghazali mengatakan akhlak bukan sebagai tujuan akhir manusia di dalam perjalanan hidup, melainkan sebagai alat untuk ikut mendukung fungsi tertinggi jiwa dan mencapai kebenaran tertinggi, makrifat Allah, yang di dalamnya manusia dalam menikmati kebahagiaannya. Adapun kebahagiaan diharapkan oleh jiwa manusia adalah terukirnya dan menyatunya hakikat ketuhanan di dalam jiwa, sehingga hakikat tersebut seakan-akan jiwa itu sendiri. Jadi akhlak sebagai salah satu dari keseluruhan hidup manusia dan proses kesempurnaannya memiliki target yang hendak dicapai, yakni berupa kebahagiaan. Remaja dan problematikanya. Remaja merupakan masa pubertas, yaitu berkisar dari antara umur 12 tahun sampai dengan 16 tahun. Sedangkan menurut Sukanto, masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang senantiasa dipengaruhi oleh goncangan jiwa, karena pada periode tersebut seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak menuju ke tahap selanjutnya, yaitu kedewasaan. Dan masa ini dirasakan sebagai masa kritis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya mengalami pembentukan. Dari beberapa uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu masa tertentu yang dialami setiap manusia sebelum memasuki masa dewasa, yang memiliki ciri khas di mana pada masa ini si anak banyak memerlukan bimbingan dan arahan dari pihak yang bertanggung jawab guna memberi rasa aman dan diharapkan dapat berkembang dengan baik. Remaja adalah sosok manusia bayi yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Secara fisik, remaja mengalami perkembangan yang cukup cepat, seperti pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh. Aktualisasi konsep pendidikan Al-Ghazali pada remaja. Di dalam konsep pendidikan akhlak, Al-Ghazali sama sekali tidak menyinggung masalah akhlak yang berhubungan dengan remaja. Akan tetapi beliau lebih menitik beratkan pendidikan akhlaknya kepada anak dan orang dewasa. Unsur-unsur fisiknya yang masih kecil belum dapat berfungsi secara sempurna, dan unsur-unsur psikisnya, intelektualnya, ataupun emosional belum selesai pertumbuhannya. Anak-anak belum dapat hidup secara mandiri serta masih banyak bergantung kepada orang lain dan media-media yang ada di lingkungannya untuk pematangan seluruh potensi-potensi yang ada pada dirinya. Bila demikian, itu masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa remaja yang menghubungkan kedua masa tersebut, seseorang memperlihatkan perkembangan-perkembangan yang sepintas tampak sebagai perkembangan pada masa kanak-kanak dan sepintas tampak sebagai perkembangan pada masa dewasa.
Berikut ini disajikan sekilas mengenai beberapa aspek perkembangan yang terjadi pada masa remaja yang meliputi aspek biologis, intelektual, emosional, agama, moral, dan aspek penemuan diri. Perkembangan fisik yang cepat ini membutuhkan penyesuaian tingkah laku yang cepat pula. Tetapi pada umumnya penyesuaian tingkah laku ini tidak dapat mengimbangi perkembangan fisik yang begitu cepat, sehingga sering dijumpai remaja selalu canggung dalam tingkah lakunya, tumbuhnya besar tinggi tetapi tingkah lakunya mirip anak kecil. Jika pada masa sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap penampilan tubuhnya, maka pada remaja ini seorang anak selalu berusaha menghiasinya dengan berbagai media yang mungkin diperolehnya, dan ini akan membawa implikasi pada mereka. Pada masa kanak-kanak, seorang anak masih berpikir konkret atau mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang sederhana dan tampak pada inderanya. Maka pada masa remaja, ia sudah berpikir abstrak yang ditandai dengan kemampuan menghubungkan sebab dan akibat. Ini berarti pada masa remaja, seorang anak sudah berpikir logis. Ia tidak mudah menerima setiap pernyataan yang tidak ditopang oleh alasan-alasan yang kuat. Oleh karena itu, anak remaja sering menolak saran-saran atau mengkritik pendapat yang berlawanan dengan hasil kesimpulan yang dia ambilnya. Perkembangan intelektual yang kritis dan logis ini sering menimbulkan kegoncangan dan konflik batin di dalam jiwa remaja. Apabila setiap pertanyaan yang muncul dalam dirinya tidak terjawab atau terjawab tetapi tidak memberikan kepuasan atau bahkan berlawan dengan hasil penganalisasiannya, bermacam-macam emosi yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain muncul. Pada masa ini, ia harus menolak anjuran dan harapan, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menolaknya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realitas. Karena dominasi emosi yang tidak stabil ini, remaja sering terombang-ambing antara emosi yang tak meluap-meluap, bukannya semata-mata untuk menirukan tingkah laku orang dewasa saja, akan tetapi khusus untuk membelai-belai secara konkret harga dirinya, memupuk kekerasan kewanitaannya, dan memuaskan kebutuhan baru untuk tampak lebih cantik dan menarik. Keadaan emosi remaja yang labil itu dipengaruhi oleh perbedaan hasrat yang muncul di dalam dirinya. Demikian pula dorongan-dorongan seksualnya yang tidak dapat terpengaruhi karena dirintangi oleh norma, seperti konflik sosial dan konflik fisikis yang terjadi di dalam dirinya, juga ikut menciptakan kelabilan emosi remaja. Namun demikian, kelabilan emosi ini segera hilang setelah remaja menemukan jati dirinya. Aspek sosial, pertumbuhan aspek sosial pada seseorang sebenarnya sudah terjadi sejak lahir. Karena secara kodrati manusia adalah makhluk sosial. Pada masa anak-anak, seorang anak sudah membutuhkan orang lain. Hanya saja pada masa ini aspek sosialnya lebih didorong oleh keharusan kodrati tersebut, dalam arti bahwa ia tidak mungkin hidup sendiri dan bergaul bersama orang lain pasti terjadi. Akan tetapi pada masa remaja, perkembangan aspek sosial anak bukan semata-mata karena keharusan kodrati, melainkan juga melibatkan orang lain, yaitu untuk mendapatkan perhatian atau penerimaan sosial terutama dari teman-teman sebayanya. Ia bukan hanya sekedar ingin bergaul, melainkan juga ingin diperhatikan dan mendapatkan tempat di dalam kelompok teman-temannya itu. Oleh karena itu, ia
cenderung meniru mereka dalam perbuatan, pandangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekelompoknya sering dijadikan ukuran dalam kegiatan hidupnya, sehingga ia juga cenderung membela mereka sekalipun salah. Di samping dorongan di atas, perkembangan sosial remaja ditandai pula dengan keinginan mendapatkan status dan peran di dalam masyarakat. Mereka dengan status dan peran sosial yang diperolehnya, ia merasa dirinya diperhitungkan dan dihargai orang, dan keberatan di tengah-tengah masyarakat tidak sia-sia. Nilai-nilai moral yang saling berbeda di dalam masyarakat bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tidak baik di dalam jiwa remaja. Ia akan mengalami ketegangan fisikis, ketidakpuasan batin, dan nilai-nilai moral menjadi kabur dalam pandangannya. Mereka akan terombang-ambing dan dipaksa untuk memilih satu nilai moral untuk diikutinya, tetapi hal ini tidak selalu dapat terpenuhi pada akhirnya. Nilai-nilai moral yang dimaksud ialah ketentuan-ketentuan baik dan buruk, nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok. Dalam kelompok bisa terjadi ia kehilangan pegangan hidup dan berakibat buruk yang mengambil bentuk tingkah laku moral atau kenakalan remaja yang tidak asing itu. Penemuan masa remaja dipandang orang sebagai masa kehidupan manusia yang sangat menarik karena adanya perkembangan yang khas. Perkembangan lain yang sangat menonjol pada masa remaja ini adalah bahwa perasaan dengan proses kematangan fisik, seksual, intelektual, dan emosional remaja timbul pula dalam dirinya. Kesadaran yang tinggi akan dirinya sendiri, di mana ia mulai meyakini kemauan, potensi, dan cita-citanya sendiri. Dengan kesadaran ini, remaja berhak menemukan jalan hidupnya sendiri, mulai mencari nilai-nilai dirinya sendiri, dan mulai mengatakan pendapat-pendapat sendiri yang berbeda dari orang lain. Kesadaran untuk merealisasikan diri dan menemukan jati dirinya mendorong munculnya rasa ingin bertanggung jawab secara penuh, dan ingin hidup bebas tanpa suatu ikatan yang membatasi geraknya. Ia akan cenderung melakukan sesuatu yang dapat dipandang hebat, melebih-lebihkan kemampuan dirinya, dan harus keras untuk berbeda dengan yang lain. Identifikasi diri kepada orang tuanya yang sebelumnya begitu kuat kini mulai berkurang, dan segera ia mencari figur-figur lain sesuai dengan citra rasanya. Usaha menemukan diri ini mendorong remaja pula suka memberontak terhadap orang tuanya, gurunya, atau orang lain yang dipandangnya membatasi kewibawaan dan kebebasan dirinya. Ia akan berani melawan Ia akan berani melawan arus atau menentang norma-norma dan nilai-nilai moral yang telah mapan di dalam masyarakat, bahkan menentang ajaran-ajaran agama yang tidak berkenaan di dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak dibicarakannya masalah remaja merupakan kekurangan utama dalam konsep pendidikan ala Al-Ghazali. Ada dua sebab yang dapat dijadikan alasan oleh Al-Ghazali tidak membahas akhlak yang berkaitan dengan masa remaja. Pertama, Al-Ghazali memasukkan masa remaja ke dalam masa dewasa. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh ajaran Islam sebagai sumber paling utama konsepsi akhlaknya. Tetapi tentang usia akil balik di mana seorang dianggap dewasa yang banyak dijumpai di dalam ilmu fikih. Usia akil balik ditandai dengan mimpi basar pada anak laki-laki dan menstruasi pada anak wanita.
Ketika memasuki usia akil balik inilah seseorang dianggap dewasa dan menerima tanggung jawab agama yang sama. Tidak beda antara anak remaja dan orang dewasa. Termasuk pula tanggung jawab akhlak karena pengaruh ajaran Islam ini. Barangkali Al-Ghazali mengarahkan konsepsi pendidikan akhlaknya kepada masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kedua, penjelasan Al-Ghazali mengenai perkembangan individu hanya dipusatkan pada masa kanak-kanak. Bahkan boleh dikatakan tekanan utama yang diberikan oleh Al-Ghazali di dalam pendidikan akhlaknya ditunjukkan kepada masa kanak-kanak. Hal ini karena optimisme Al-Ghazali yang begitu kuat akan mempengaruhi positif yang akan diberikan oleh proses dan hasil pendidikan di masa kanak-kanak untuk masa-masa berikutnya. Karena inilah barangkali ia tidak perlu membicarakan perkembangan individu remaja setelah masa kanak-kanak. Metode pendidikan akhlak yang diterapkan oleh Al-Ghazali adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan metode yang baik dan cukup efektif untuk menanamkan akhlak mulia khususnya pada masa kanak-kanak. Demikian pula pada masa remaja, hanya saja pada masa ini metode itu tidak selalu berjalan mulus. Pada masa ini tidak mudah memberikan kebiasaan baru karena remaja cenderung menolak setiap ketentuan baru yang membatasi dirinya. Bahkan ia sering melepaskan kebiasaan yang baik yang telah diterimanya pada masa kanak-kanak karena konflik-konflik yang dialaminya. Suatu kebiasaan terkadang tidak berjalan konstan, emosinya yang selalu berubah karena sebab yang sama pula. Metode pencegahan dari pergaulan yang tidak baik akan juga mengalami hambatan jika dihadapkan pada remaja. Apalagi pada masa ini, seorang anak remaja membutuhkan perhatian dan penerimaan dari teman-teman sebayanya, sehingga sekalipun lingkungan pergaulan tersebut berkebiasaan tidak baik, tetapi dapat saling memberikan perhatian dan dukungan mental karena menghadapi persoalan yang sama. Maka anak remaja agak sulit diindahkan dan menghindarkan diri dari pergaulan tersebut. Prinsip oposisi untuk menghilangkan kecenderungan akhlak buruk tidak selamanya perlu diwujudkan pada masa remaja. Mungkin sekian yang dapat saya review dari jurnal Muhammad Mukhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.